maksudnya saya pribadi sama Keisha juga punya pengalaman pribadi ya. Ketika waktu kecil sama-sama dapat guru musik tuh yang striknya luar biasa. Tapi karena coping mechanismnya beda, buat Keisha itu jadi traumatik. Jadi dia karena strict gurunya, dia jadinya bawaannya not contempt ya, jadinya bawaannya frustrasi gitu kalau belajar ilmu apa ya, ilmu musiknya gitu kan. Udah datang udah bawaannya udah trauma gitu. Kalau gue pribadi bawaannya karena copingnya beda sama Keisha, gue berasanya ada satu waktu di awal pengajaran gue, oh cara ngajar tuh begini gitu, karena gue rasa guru gue berhasil kok ngedidik gue, kenapa nggak gue pakai lagi ke anak-anak gue. Strict, task oriented, nggak pusing lah murid mau merasakan apa, yang penting gue ngelakuin hari ini lesson sekian harus habis, ngikutin kurikulum wajib. Jadi itu yang paling membekas tuh ya itu gitu loh. Konsep yang passing sama si guru yang pendahulu ke gue, you might say task oriented teaching lah ya, bukan student center, gue pakai ulang. Nah pas 2015, aduh itu gue dapat murid banyak macem ya kan. I wouldn't label them as a special needs atau gimana, karena gue sendiri juga bukan psikiatris atau psikolog. Cuman ada satu waktu gue tuh sampai frustrasi, merasa bahwa apakah gue harus melanjutkan karir gue sebagai guru atau enggak nih. Karena apa? Kok aneh ya, gue kan selalu menerapkan pakai satu cara itu doang ke berbagai murid. Sedangkan doesn't work-nya gue pikir dulu punya pemikiran harga mati. Emang anak sekarang tuh lebih lembek gitu, mentalnya tempe lah, nggak sekuat kita. Padahal itu salah, pemikirannya kurang bener ya waktu itu ya. Jadi sampai gue frustrasi, gue ngambil course lagi, gue belajar lagi tentang psikologi anak. Oh my goodness, you wouldn't believe it gitu loh. Ternyata yang gue hadapin, meskipun gue mungkin nggak dikasih prior diagnose dari orang tuanya, sedikit-sedikit gue bukannya maksudnya mengkotakan anak-anak ya, tapi mempelajari mungkin ADHD itu gimana, simptomnya gimana, anak-anaknya seperti apa, Asperger seperti apa. Karena ternyata begitu banyak variasi anak-anak yang di tempat gue ngajar itu, ternyata mereka punya ini loh gitu loh. Melabeli bukan berarti karena mengkotakan, tapi melabeli untuk lebih getting in tune sama mereka waktu ngajar. Jadi ketika gue udah tahu, oh si anak ini kondisinya seperti ini, oh ya udah, jadi ekspektasi gue sebagai guru yang tadinya terlalu tinggi, gue turunin, gue samakan dengan perkembangannya mereka yang harus diasah dulu di usia tersebut gitu loh. Paling lucu gini, mungkin Vina atau Keisha pernah nonton ini nggak, Big Bang Theory? Pernah ketemu Sheldon nggak? Iya. Sheldon, kita nonton di Big Bang Theory, it's fun, it's hilarious. I've met one kid yang exactly kayak gitu. Kan gue sampai bingung dalam hati, kok ini anak sotoy bener, mau diajarin tapi lebih ini gitu kan. Pretty much the same sama Sheldon, real life Sheldon. Gitu. Jadi setelah gue cari tahu, oh my goodness, ternyata anak ini seperti Sheldon. Jadi gue harus nggak take it personally bahwa dia bukannya melawan, tapi memang trademarknya mereka tuh begitu gitu. Orang-orang yang mengidap, maksudnya bukan mengidap, orang-orang yang mempunyai sindrom Asperger ya seperti itu karakternya gitu loh. Jadi dari sana saya mengubah pola pemikiran, pola pengajaran, harus lebih mindful dan memperhatikan hal-hal tersebut gitu. Nggak melulu task oriented, pokoknya lesson 1, 2, 3 harus habis dalam satu kurun waktu. Jadi istilahnya satu anak beda cara, apa ya istilahnya beda anak cara. Beda cara ngajar. Beda anak beda cara. Transfer ilmunya beda. Benar, beda caranya. Nah tadi sebenarnya menarik sih Gil, karena gue juga ini juga ilmu yang gue dapat dari sana juga lah. Kita itu kan ngajar orang atau
atau human gitu, bukan robot gitu kan. Jadi bener. lu nggak bisa cuma ngasih oh ya udah nih gue punya task buat lu terus ya udah ntar otomatis lu pasti mencapai goal itu gitu kan. Dan gue juga dulu pernah ikut satu masterclass dari gitaris Jerman. Waktu itu dia bilang dia educator yang bagus banget, murid itu tuh udah kayak udah laku internasional semua. Dia bilang kalau misalkan sesuatu nggak berfungsi itu yang salah ya bukan murid lu, itu lu yang salah karena lu cuma punya satu way gitu. Sedangkan orang setiap murid itu kan ya kayak lu bilang coping mekanismenya berbeda, karakternya berbeda, backgroundnya berbeda. Jadi lu nggak bisa pakai satu cara untuk semua murid lu dan mencapai goal yang sama gitu kan. Cuma kan gimana ya, mungkin sebagai pengajar gue juga sering mengalami satu situasi di mana lu pengen memberikan ya istilahnya kalau leluasaan gitu ya, berpikir bahwa lu adalah teman murid lu gitu kan. Cuma di satu sisi lu juga pengen bahwa dia berkembang secara intelektual gitu kan, atau dari segi permainan musiknya gitu. Nah menurut kalian tuh boundariesnya tuh di mana gitu? Lu harus setegas, mungkin tegas bukan kata yang baik ya, tapi ya maksudnya di mana lu harus menggambar garis supaya dia juga bisa mendengarkan apa yang lu katakan, tapi dia juga tetap bisa merasa lu tuh ya teman mereka gitu. Ngerti nggak? Jadi di mana gitu boundariesnya gitu? Ya itu yang tadi gue bilang, setiap anak, setiap umur, setiap stage berbeda-beda. Untuk anak-anak sih, jadi ya setiap lesson gue selalu memulai kata-kata how are you ke mereka gitu. Dan jawaban yang gue expect, gue nggak prefer mereka tuh selalu menjawab how are you, I am fine seperti textbook gitu kan. How are you, I am fine, thank you gitu kan. Gue mau gitu. Ya gue maunya mereka bisa dengan nyaman telling me what happened with their day. Oh, I'm not feeling good, or I'm not feeling happy today gitu kan. Even if they're happy juga akan gue encourage lagi. Oh, can you tell me what makes your day happy gitu kan. Supaya memang secara psikologi itu penting sekali untuk meng-acknowledge perasaan seseorang. Nah, contoh yang lebih konkret lagi, maksudnya kenapa penting? Ini gue pernah sharing sama Keisha. Dulu waktu gue kecil, jadi ya parenting Asian parenting style lah ya. Kalau nangis, ya stop nggak boleh nangis gitu kan. Diam ya, gitu kan. 1, 2, 3 diam. 1, 2, 3 kalau nggak sentil gitu kan, atau marah, nggak boleh marah-marah, jadi darah tinggi nanti misalnya gitu kan. Itu kan dismissing, ya kan, dismissing. Ada satu waktu tuh gue tuh lucu aneh sama diri sendiri. Jadi if you watch Friends, gue merasa gue relatable banget sama Chandler. Ya, jadi ketika gue ngerasa uneasy atau feeling not uncomfortable, gue nggak bisa, maksudnya kasih tahu orang bahwa gue tuh sedang tidak senang atau sedang tidak atau gue merasa boundaries gue udah di cross gitu sama orang gitu. Gue nggak bisa ngomong gitu loh, gue nggak happy loh lu giniin gue gitu. Yang ada gue kasih sarcastic joke dong. Malah ngebanyol tapi sarcastic gitu ya, yang pasti orang nggak akan ngerti apa yang gue rasain gitu. Makanya dari situ, oh ternyata benar perkembangan ketika lo early childhood, anak-anak ngerasain apa di acknowledge, mau itu not good feelings, good feelings, kasih tahu bahwa kamu happy ya karena ini ya, oke gitu. Ataupun kamu kenapa sedih gitu loh. Sedih kan itu juga bukan sedih karena apa, banyak lapisan lagi gitu. Bukan cuman sad doang atau happy doang kan. Kadang bisa yang namanya joyful tear gitu kan. Itu tuh mesti acknowledge, ngajarin mereka untuk ngerti perasaannya mereka gitu. Makanya itu yang selalu gue terapin dalam lesson gue ke anak-anak. Jadi kalau mereka udah acknowledge, if you're feeling sad, gue akan kasih mereka ekspresiin diri, mungkin main ritmenya agak kenceng atau apa gitu kan, tergantung kondisi masing-masing sih. Nah kalau untuk anak yang agak sudah remaja ke atas, memang ini yang agak tricky. Mereka bisa pakai 45 menit lesson untuk curhat. Jadi kita jadi psikolog pribadinya juga. Jadi konselor gitu. Kadang sih, kadang mereka malah jadi tahu nih kayaknya nih gue bakal dengerin, udah lah gue buang-buang waktu gue curhat. Bener.
Jadi ya kalau yang untuk yang udah umurnya agak 12 tahun ke atas ya kita harus kasih boundary sih. Kalau nggak malah keteteran. Kadang mungkin juga jadi bahayanya adalah they don't even know how to differentiate personal sama professionalism, personal things. Kadang tuh ini gue juga belajar dari pengalaman sih. Maksudnya pernah ada satu waktu dapat anak tuh bulimik. Bulimik. Itu gue juga nggak tahu, ke figure out dengan seiringnya berjalan waktu lesson. Jadi ternyata instead of dikasih edukasi tentang makanan yang baik atau apa, mamanya tuh ternyata self conscious banget gitu tentang penampilan. Ya kan? Si mama kurang edukasi, jadinya ternyata setelah aku tahu dia bulimik, mamanya juga tahu, instead of dikasih solusi, yang terjadi adalah, ini sih agak miris sih ceritanya sih, anaknya pas ketahuan bulimik cekokin dong kepalanya di toilet bowl. Itu kan very very traumatic, ya kan? It doesn't solve the core, tapi malah nambah trauma. Nah itu tuh di Indonesia mungkin ada yang gue pribadi juga masih kurang tahu wadah seperti ini gue mesti kemana gitu loh. Kalau ada yang terjadi seperti ini, karena gue juga di satu sisi ngerasa kalau gue ikut campur itu kan juga udah nggak baik, profesionalismenya kemana. Secara posisi gue adalah guru musik gitu. Nah makanya kalau untuk anak-anak yang mungkin mengalami physical abuse, yang abuse seperti itu ya kalau bisa kita cuma bisa nyaranin, atau kamu do you wanna seek a professional help gitu loh, ke psikolog untuk men-solve problem ini gitu loh. Soalnya kalau sampai keteteran, kitanya juga jadi nggak ada boundaries lagi, susah gitu. Jadi untuk hal seperti ini gue rasa harus ada boundaries yang jelas gitu. Mungkin sedikit intermezzo dikit, dulu gue pernah ambil kayak kelas pedagogi gitu, terus satu guru gue tuh cerita dulu dia punya murid ya gitu juga, teenager juga, terus di keluarganya itu suka ya banyak kekerasan lah. Ya sama kayak yang lu bilang, dia nggak bisa ngapa-ngapain karena dia ya cuma guru doang gitu kan. Cuma dia bilang ke muridnya, ya udah mungkin gue nggak bisa change apa yang ada di keluarga lu, cuma lu harus tahu kalau lu datang ke tempat gue untuk belajar musik lu safe. Exactly, gitu. that's Jadi kadang kita cuma bisa ada di situ aja gitu. Exactly. Exactly. Kalau Kalau soal yang kayak tadi pertanyaan lo soal kayak di mana harus ada garisnya, kayak batasnya apa gimana gitu. Kayak kalau aku pribadi misalnya kayak lessonnya misalnya 40 menit gitu. Aku biasa keep kayak misalnya selagi sedih-sedihnya murid gue kasih waktu dia cerita pokoknya sampai 15 menit misalnya. Ketika udah 15 menit, oke, nanti kita lanjut lagi ya ceritanya atau gimana, tapi kita lesson dulu gitu. Kalau misalnya memang dia udah lebih dewasa, aku jadi balik lagi tergantung muridnya kan. Gue punya murid ada yang gue tahu karakternya dia, kalau dia udah ada problem in either personal life atau dia terlalu stres sama dia punya load kayak kuliah atau tugas apa gitu, dia nggak bisa sama sekali konsen sama lesson, nggak bisa. Nyanyi gue nggak bener, semua technical nggak bener, karena kan kita nyanyi kan pakai badan kan. Kayak kalau lagi stres dia jadi lemes, jadi apa, pokoknya dia nggak bisa koordinasi semua kayak muscle yang dia butuhkan untuk bisa nyanyi dengan baik. Kalau memang kasusnya kayak gitu, ya udah, kayak gue kasih dia waktu untuk dia cerita, terus habis itu gue bahas apa yang bisa dibahas. Kayak misalnya kalau misalnya lagi bahas satu lagu, ya udah yang penting kita ngulik, oh kayak apa, ada melodi apa yang kamu kesulitan, yang kayak gitu-gitu, tapi nggak yang demanding kayak secara dia harus nyanyi technical gimana gitu. Istilahnya gue lakukan apa yang bisa gue lakukan, tapi tetap at the same time gue kasih tahu bahwa memang kamu kayak gitu, tapi nggak boleh kayak gitu juga. Aku tetap bakal harus kasih tahu bahwa tetap tanggung jawab kamu harus kamu lakukan. Kamu punya kurikulum yang harus kamu selesaikan sepanjang 1 semester. Jadi misalnya minggu hari ini nggak apa-apa, aku ya udah nggak apa-apa, lagi misalnya lagi struggling.
tapi minggu depan by next week kamu harus udah harus selesaiin ini. Dan dia pun ngerti, dan dia juga thankful kalau thank you Ci udah ngerti, aku lagi bener-bener nggak bisa hari ini. Tapi dan minggu depannya dia beneran selesaiin tugasnya, karena memang istilahnya dia udah dikasih waktu untuk heal gitu kan, untuk istilahnya deal with their problems, habis itu dia bisa move on gitu. Jadi menurut aku daripada kita push dia pokoknya hari ini mesti beres nih gitu, nggak bisa juga gitu. Yang ada juga dia tambah stres, kok gue nggak bisa ya, tambah stres yang ada gitu. Kalau apa yang pernah gue alami sih gitu. Cuma kalau memang ada kan Gili juga pernah ceritakan kayak misalnya muridnya ada yang kayak orangnya pasif banget, mesti disuruh-suruh terus yang waktu lo cerita. Jadi kan ada self drive. Gak ada self drive. Jadi ada juga murid gue yang kayak gitu, yang ya udah dia diem aja gitu, mesti bener-bener didikte, kamu mesti gini baru dia lakukan gitu. Nah jadi kayak intinya kita harus lihat case by case. Jadi kayak boundariesnya, line-nya itu semua kita mesti lihat nih anaknya kayak gimana sih. Kita mesti kenal murid kita tuh apa problemnya. Kita identify, baru dari situ baru kita bisa bikin garisnya itu. Kayak kalau anaknya seperti ini, garisnya harus di sini. Anaknya seperti ini justru kita harus lebih involve, kita harus lebih push dia. Kayak kamu harus gini ya, tapi at the same time kita kasih ruang untuk dia menunjukkan tanggung jawabnya dia, kayak gitu misalnya. Jadi kita balik lagi, kalau dari gue sendiri sih kayak dari tiap murid tuh kadang-kadang beda case ya, beda penanganan banget sih. Iya benar-benar sulit banget untuk memukul rata gitu semuanya gitu. Balik lagi ke komunikasi sama care secara personal sih gitu. Sama mungkin itu tadi menarik sih yang kata lu nggak bisa pukul rata, karena banyak banget menurut gue even di sana aja ya, itu guru gue tuh masih kayak mengajarkan murid-muridnya tuh dengan cara yang dulu dia terima dari gurunya. Jadi ya pengajaran konvensional yang lu harus teknik, etude, lagu, kayak gitu aja terus ngulang-ngulang gitu kan. Kalau misalkan lu nggak bisa, kayak gue pernah bilang di gitar itu kan ada satu teknik yang memang jadi guideline gitu buat cara tangan kiri, posisi tangan kiri gitu kan. Cuma anatomi orang-orang kan berbeda ya, gitu. Tangan gua sama tangan lu beda gitu kan. Tapi dia selalu menganggap bahwa oh ya udah mesti lu dengan teknik ini lu harus bisa gitu. Kok lu nggak bisa sih gitu kan? Terus gue ya bilang ya ini emang nggak bisa, tangan jari saya udah segini, prof nggak bisa dipanjangin lagi gitu kan. Bisa ditarik. Terus ya menurut lu apa sih yang mesti dirubah dari teknik pengajaran yang konvensional itu loh? Jadi apa kita perlu kayak ya train pengajar-pengajar yang ada di Indonesia itu untuk lebih mengenal dari sisi iya itu makanya tujuannya si IMU kan mengajak banyak orang supaya bisa lebih conscious lagi, mindful, mengerti secara sains juga bahwa kita nih sebagai orang dewasa, sebagai edukator, sebagai orang tua, kita yang masukin software loh ke si anak loh. Mau anak itu menjadi seperti apa ya kita yang tanggung jawab sebenarnya gitu loh, sebelum dia bisa menjadi lebih conscious.